lagi dengan saya Jason Surya dan juga di jalan-jalan bareng Jason Surya. Karena sekarang ini Jason sedang ada di Kota Batu, tepatnya di Jatim Park 1. Dan ini adalah salah satu theme park yang ada di Indonesia atau Jawa Timur. Dan di belakang saya ini adalah Museum Tubuh Bagong. Dan ini adalah museum tubuh terbesar di Asia. Tapi langsung saja kita ke Jatim Park 1 dulu. Nanti untuk awal kita masuk ke zona gigi dan zona telinga nanti di lantai 2. Siap. Untuk total zona semua nanti kita sampai 17 zona. Oke. Jadi nanti per setiap zona sudah ada pemandunya. Untuk pemeriksaan gratis nanti di rute paling terakhir di underground ada ruangan kadaver sama pemeriksaan gratis. Siap. Siap. Oke, mari silakan. Nah, jadi sekarang ini kita sudah masuk ke Museum Tubuh Bagong. Dan kita akan masuk dulu ke zona pertama, yaitu zona gigi. Langsung saja. Terdiri dari gigi seri, taring, dan juga geraham ya. Untuk jumlah tumbuhan gigi ada 2, gigi susu dan permanen. Gigi susu jumlahnya 20, kalau per patah akan digantikan oleh gigi permanen. Sedangkan gigi permanen jumlahnya 32. Sebelah sini warna kuning tuh contoh dari karang gigi. Jadi karang gigi itu bisa timbul setengah jam setelah makan aja. Jadi dibiasakan ya setelah makan ataupun minum yang manis-manis segera kumur-kumur menggunakan air biasa. Karena nanti rasa manisnya yang nempel di sela-sela gigi bisa jadi karies gigi. Kalau dibiarkan itu yang berlubang. Itu kalau dibiarkan. Jadi karang gigi juga harus lebih dibersihkan ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kak, mau nanya Kak, masalah gigi berlubang tadi. Banyak yang orang itu kan ngomong kalau gigi berlubang itu ada cacingnya. Iya. Itu cacingnya keluar dari mana ya? Nah itu sebenarnya gini Kak, kalau gigi berlubang kan contohnya itu. Nah itu di gigi berlubangnya juga ada putih-putihnya. Sebenarnya bukan cacing sih, tapi lebih ke bakteri. Oh gitu ya? Iya, jadi bakterinya itu yang bikin sakit gigi Kak. Nah makanya kakaknya kalau misalnya udah timbul karang gigi atau apa namanya udah sering sakit gigi itu harus ke dokter gigi aja. Gitu. Karena nanti lama-kelamaan kalau udah karies gigi atau gigi berlubangnya udah banyak banget, nah itu lama-kelamaan nanti giginya juga habis ya. Jadi iya dia akan lepas dengan sendirinya Kak kalau udah berlubangnya udah banyak ya, dia akan lepas dengan sendirinya. Jadi memang ada bukan cacing sih sebenarnya, cuma bakteri aja. Hanya bakteri yang mungkin orang-orang bilangnya iya sebagai cacing. Mungkin kalau cacing mungkin kalau yang sering yang jarang gosok gigi aja. Oh. Itu ada sih beberapa kasus tapi nggak banyak kok. Oh iya, sama katanya juga kalau misalnya jarang sikat gigi, juga muncul sariawan ya? Iya bisa. Nah itu ada hubungannya dengan bakteri? Jadi kalau untuk sariawan sendiri biasanya karena kurang vitamin C atau kotor lidahnya. Oh. Jadi timbul jamur gitu Pak. Jarang gosok gigi sama aja dengan jarang sikat lidah kan ya. Jadi kalau sikat lidah itu juga harus sehari sekali. Nah itu nanti yang bikin lidahnya tetap bersih. Salah satunya buat jaga bau mulut, biar bakteri sariawannya juga nggak ada. Nah itu harus disikat lidahnya sama rajin gosok giginya. Siap. Iya. Bagian luarnya aja. Nah ini untuk bagian dalamnya seperti ini. Dimulai dari lubang telinganya sebelah sini, saluran telinga sama gendang telinga. Ada 3 tulang pendengaran juga yang sebelah sini ya. Ini 3 tulang pendengaran, 3 saluran setengah lingkaran itu di atas. Jadi 3 saluran setengah lingkaran itu fungsinya untuk keseimbangan tubuh.
Jadi fungsi telinga bukan cuma untuk pendengaran aja ya, tapi sebagai keseimbangan tubuh juga. Ada rumah siput atau koklea, fungsinya untuk mengubah getaran jari bunyi. Kalau yang di bawah ini contoh dari tuba eustachius, penghubung antara THT atau telinga, hidung sama tenggorokan. Jadi untuk membersihkan telinga itu cukup 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali aja, karena kotoran telinga itu fungsinya sebagai antimikroba. Cotton bud juga jangan terlalu sering digunakan ya, karena nanti bisa menyebabkan terdorong kotorannya masuk atau resiko kapasnya tertinggal. Jadi lebih baik pakai pemain telinga aja. Tapi kalau misalnya pakai cotton bud, apakah ada resiko untuk melukai dan ada. Jadi jarak antara lubang telinga sama gendang telinga pendek sekitar 2,5 cm. Jadi kalau korek telinga pakai cotton bud juga jangan dalam-dalam ya, tapi kena gendang telinganya. Tandanya biasanya keluar cairan hijau atau disertai darah. Oh, gitu. Itu kalau itu udah kena gendang telinga. Oh. Nah di sini tuh juga ada yang masalah telinga kena. Kalau misalnya naik pesawat, itu bisa kayak kena tekanan gitu ya? Ya, nah itu karena tekanannya beda. Nah kalau naik pesawat itu kenapa suka berdengung telinganya? Itu dikarenakan tekanan yang di dalam sama yang di luar itu beda. Nah cara mengatasinya dengan cara menelan ludah, mengunyah makanan ataupun menguap aja. Jadi dengan 3 cara itu ya. Siap-siap, makasih Mbak. Ya, terima kasih. Nah sekarang yuk masuk ke hidung. Sebelah sana itu contoh dari bulu hidungnya. Jadi kalau bulu hidung sebenarnya nggak boleh sering dicabut karena bisa merusak dari indera penciuman yang ada di belakang mas. Nah, itu namanya saraf olfaktori. Siap-siap. Dan ini apa ya? Kalau ini biasanya kalau ngupilnya sembarangan, jadi biasanya sebelum nggak cuci tangan, nah itu biasanya bisa masuk untuk virus atau bakteri. Iya. Kalau misalnya orang bisa ingus, itu munculnya dari mana ya? Ini rongga kotaknya. Nah, jadi kalau misalkan hidung kita mampet, dia akan membuka. Jadi normalnya itu seperti ini. Jadi ingus itu bisa karena alergi, bisa juga karena virus. Cuman yang nggak bisa sembuh itu karena alergi, sama kayak sinusitis. Nah, ini apa ya Mbak? Kalau ini mengetes indera penciuman. Jadi nanti tiap tabung ini beda-beda baunya. Jadi biasanya kalau kena COVID, nah itu dia nggak bisa membau ini. Termasuk kalau misalkan sudah sering mencabut bulu hidung atau sering merokok, nah itu nanti kalau di sini biasanya kurang, indera penciumannya kurang. Nah, seperti itu ya. Familiar sekali. Apa itu? Kayak bunga kayak lavender apa? Atau minyak apa ya? Minyak yang kedua coba. Bumbu ini. Bumbu apa gitu? Bumbu tumbar rasanya. Ini nggak tahu. Mas sekali nggak tahu. Ada bau nih. Kan aku nggak pernah bau. Minyak untuk pijat, minyak bukan minyak kayu putih, tapi minyak lain gitu. Shit. Pernah bau tapi nggak tahu juga. Yang pertama? Lavender. Oke. Betul nggak? Salah. Hah? Salah. Yang kedua bumbu mungkin bumbu tumbar rasanya. Salah. Tiga nggak tahu aku. Jujur nggak tahu. Oke, 4. Minyak apa gitu? Kak laron apa? Minyak laron apa? Salah pasti. Salah. Berarti kan nomor 1 sama 4 hampir benar. Karena yang pertama tadi Jason mikirnya adalah lavender, tetap sebuah bunga seperti melati. Setelah itu yang keempat Jason tadi nebaknya adalah sebuah minyak dan ternyata serai. Dan serai ini ternyata juga bisa minyak juga. Jadi tekniknya Jason hanya betul 2. Sekarang kita akan melihat ada juga cara untuk mengetahui sifat kita melalui hidung kita. Kita akan memilih
yang hidung kecil, soalnya mirip sekali dengan Jason. Hidung ini kecil pada ukuran lebar dan panjang. Ujung hidung rata-rata atau bulat. Orang dengan hidung tipe ini adalah orang dengan kemampuan sosialisasi tinggi, di mana mereka bisa menggunakan imajinasi dan spontan. Mereka bisa menjadi tidak sabaran dan seringkali frustasi yang bisa memicu ledakan amarah. Tetapi mereka sering memikirkan orang lain dan mau membantu untuk tujuan yang baik. Biasanya tugas yang dikerjakan menjadi asik dengan kehadiran mereka. Mereka mencintai apa yang mereka kerjakan untuk bekerja keras dan tidak punya masalah dengan pekerjaan yang berulang dan sistematik. Mirip sekali ya dengan sifatnya Jason yang memiliki sifat yang tidak sabaran dan bisa meledakkan amarah. Yo kok iso review?